Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli-Soliha? Hari ini bertemu lagi bersama Bunda dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang benda hidup, benda mati, dan simbol serta bunyi sila Pancasila keempat ya. Oke, baiklah. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Bunda buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yaqahu qauri. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita buka pelajaran tematik hari ini ya Soli-Soliha. Silakan duduk dengan tertib. Oke, baiklah. Sekarang coba lihat di sana ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Anak-anak Bunda tahu yang mana benda hidup dan benda tak hidup? Tahu? Iya ya. Nah, coba apa saja benda hidup dan benda tak hidup di dalam gambar? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Ayo. Sebelum kita mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup, kita harus tahu dulu ciri-cirinya apa aja. Iya, jadi kalau kita sudah tahu ciri-cirinya apa aja, benda hidup itu apa, benda tak hidup itu apa, jadi kita bisa mengelompokkan mana benda hidup dan mana benda tak hidup ya. Nah, kita masuk ke ciri-ciri benda hidup ya. Benda hidup itu ciri-cirinya yang pertama dapat bergerak sendiri, yang kedua bernafas, yang ketiga memerlukan makanan dan air ya nak ya. Terus selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri benda tak hidup. Nah, benda tak hidup ini kebalikan dari benda hidup ciri-cirinya. Yang pertama tidak dapat bergerak sendiri, yang kedua tidak bernafas, dan yang ketiga tidak memerlukan makanan dan air ya. Kalau benda hidup tadi perlu makan, perlu minum. Kalau benda tidak hidup tidak perlu makan dan minum ya. Nah, sekarang kita kembali ke gambar tadi ya. Benda hidup itu di sana ada manusia, yaitu ada Pak Guru dan ada siswa. Itu termasuk benda hidup. Dan tumbuhan di dalam pot ya nak ya, itu termasuk benda hidup. Sedangkan benda tidak hidupnya ada papan tulis, ada meja, dan ada kursi. Papan tulis, meja, dan kursi itu tidak bergerak, jadi dia termasuk benda mati atau benda tidak hidup. Nah, sekarang kita akan mengenal benda hidup berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, benda hidup itu memerlukan makanan dan air. Makanan dan air berguna untuk pertumbuhan ya, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Merupakan benda hidup, jadi mereka perlu makanan dan air ya, agar mereka bisa tumbuh. Nah ya, yang kedua, benda hidup tumbuh dari ukuran kecil menjadi lebih besar dan tinggi ya. Nah, jadi kalau tumbuhan hidup, benda hidup itu dia bertambah besarnya, dia tambah besar dan tambah tinggi seperti manusia ya. Manusia itu dari bayi terus tinggi, besar sampai kita sekarang besar. Nah ya, terus yang ketiga, benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan air. Benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Jadi benda tidak hidup itu dia tidak memerlukan makanan dan juga tidak tumbuh. Contohnya tadi seperti meja. Apakah meja butuh makanan? Enggak. Apakah meja bisa tumbuh? Enggak ya. Jadi kenapa? Itulah kalau benda yang tidak hidup itu tidak perlu membutuhkan makanan dan minum dan serta tidak bertumbuh, tidak bertambah besar ya nak ya. Nah, lihat di sini. Di sini ada gambar manusia. Lihat manusia itu dari bayi, terus bisa merangkak, terus bisa berjalan, terus tumbuh lagi semakin tinggi. Nah, ya. Nah, itu berarti manusia itu menunjukkan bahwa manusia itu benda hidup ya. Nah, sedangkan ada juga pohon pisang, ada kucing. Nah, mereka juga benda hidup dan juga bertumbuh dan bertambah tinggi ya. Nah, tadi kan di kelas kan ada tuh lambang atau ya lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Apakah anak-anak Bunda masih ingat lambang negara Pancasila? Yaitu adalah Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia, lambang negara kita itu yaitu Garuda
Pancasila. Ada yang masih ingat? Alhamdulillah semuanya ingat ya. Nah, pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Iya, ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sampai sila kelima yang sudah kita pelajarin kemarin ya nak ya. Nah, sekarang kita kan kemarin sudah tahu tuh sila ke-1 sampai sila ketiga pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Masih ingat ya, simbol itu berarti gambar, kalau bunyi itu berarti bunyinya. Apa sih bunyi sila keempat dan simbol sila keempat? Nah, simbol sila keempat merupakan kepala banteng. Ingat ya, simbol itu berarti gambar. Jadi sila keempat itu simbolnya kepala banteng. Dan bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ingat ya, jangan terbalik ya antara bunyi dan simbol. Simbol itu gambar ya nak ya. Oke semuanya. Nah, contoh sikap yang sesuai sila keempat Pancasila, yang pertama, saat berdiskusi kita tidak boleh memaksakan pendapat. Yang kedua, kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, bermusyawarah saat memilih ketua kelompok. Serta yang keempat, menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah ya. Terus kita juga akan membahas tentang menjelaskan makna warna simbol sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, ada latarnya warna merah, serta di kepala banteng itu dia ada warna hitam dan juga warna putih ya. Nah, warna merah itu artinya adalah keberanian. Nah, serta warna hitam di kepala banteng itu adalah artinya keabadian, dan warna putih merupakan kesucian atau kebenaran dan kemurnian ya nak ya. Jadi setiap warna di simbol sila Pancasila itu memiliki maknanya sendiri ya. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ciri-ciri benda hidup itu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan dan air. Contoh dari benda hidup itu ada hewan, ada manusia, dan ada tanaman. Terus ciri-ciri benda tak hidup itu tidak bergerak, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak tumbuh, tidak memerlukan makanan dan air. Contohnya adalah sepeda, boneka, dan mobil-mobilan ya. Dan masih banyak yang lain ya nak ya. Dan simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng dan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Serta contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila adalah bermusyawarah saat memilih ketua kelompok dan menghormati keputusan yang diambil saat kita musyawarah ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita udah selesai. Kita tutup pelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai belajar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. See you next time soli-soliha. Assalamualaikum. Baiklah, untuk tugasnya, insya Allah anak-anak bunda tugasnya adalah membuat 5 benda hidup dan 5 benda tak hidup. Nah ya, silakan dikerjakan di buku tulis tematiknya. Oke semuanya.